Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita tidak pernah putus untuk menata hati kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun sebagian dari kita mungkin beruntung dengan ujian. Karena ujian yang Allah berikan kepada kita itu hakikatnya hanyalah seujung kuku di antara samudera kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, dan terus Allah akan berikan kepada kita sampai nanti kita menutup mata. Semoga ujian yang kita peroleh dan semoga ujian yang kita dapatkan tidak menjadikan kita kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah, karena seberat apapun ujian yang kita dapatkan dalam urusan dunia itu tidak akan sebanding dengan ujian yang kita dapatkan dalam perkara agama. Dan setidaknya kita bersyukur bahwasanya ujian yang kita peroleh bukan dalam perkara agama, tetapi dalam perkara dunia. Dan semoga kita selalu dilapangkan hatinya untuk selalu mampu menata keridhaan kita terhadap apa yang telah ditakdirkan untuk kita. Bersyukur ketika lapang itu biasa, tapi bersyukur ketika diuji itu baru luar biasa. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bukan hanya bersyukur ketika dilapangkan, tapi kita juga bersyukur ketika kita mendapatkan ujian pada kehidupan kita. Makanya kalau ada yang mendapatkan banjir, musibah ini memberikan kepada kita sebuah faedah besar. Pesan dari setiap musibah itu adalah bagaimana kita memberi arti dan bukan menyibukkan untuk menghujat. Dan semoga yang mendapatkan musibah banjir termasuk saya itu adalah orang-orang yang senantiasa terus memberikan nilai dan memberikan kebaikan. Kita terus gotong royong untuk saling membantu, dan semoga Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita. Ujian yang mendekatkan kita kepada Allah itu lebih baik daripada kelapangan tetapi membuat kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Ada yang saya dapatkan kemarin berita banjirnya macam-macam. Ada yang banjirnya sampai lutut, ada yang banjirnya sampai pinggul, ada yang banjirnya sampai perut, ada pula yang banjirnya cuma sampai mata kaki, tapi di lantai 2. Dan itu termasuk hal yang cukup berat. Tapi semoga Allah akan memberikan pahala atas musibah yang kita dapatkan, dan semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik pada kehidupan di dunia kita dan kehidupan di akhirat kita. Saya termasuk orang yang kena banjir, tapi di depan saya, alhamdulillah di rumahnya aman. Di sekitar tetangga-tetangganya dapat banjir yang cukup lumayan besar. Dan saya tidak menyalahkan gubernur DKI. Kenapa? Karena saya orang Bekasi. Karena kalau ada musibah tidak perlu kita menghujat orang lain, tetapi kita intervensi masing-masing atas apa yang telah kita kerjakan. Dan semoga hal-hal semacam ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menyampaikan, kita akan melanjutkan kajian kita, dan ini adalah pertemuan perdana setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Kalau tidak salah hampir 1 tahun lebih, 1 bulan lebih kita tidak berjumpa. Wajah saya tidak bersinar, tetap sama wajah saya tahun 2019, tahun 2020. Tetapi alhamdulillah, walaupun kita sudah terpisah dengan utur cukup lama, 1 bulan lebih, akhirnya pada kesempatan malam kali ini kita berjumpa kembali. Dan semoga pertemuan yang semacam ini akan selalu kita dapatkan dalam kondisi baik di dunia, dan moga-moga berlanjut dalam kehidupan kita di akhirat. Allah menciptakan kita tidak bertemu selama 1 bulan. Salah satu hikmahnya adalah supaya tercipta rasa rindu yang mengendap di dalam hati. Kalau ada rindukan, nikmatnya jadi berbeda ketika bertemu. Makanya kalau sering-sering ketemu itu malah kadang-kadang bukan rindu yang terbentuk, tetapi muntah-muntah yang terjadi. Makanya Rasulullah itu berwasiat kepada kita, kalau kita silaturahim kepada saudara kita itu jangan sering-sering, disuruh hibban tasifubban. Kalau kamu mau mengunjungi temanmu itu kadang-kadang saja, jangan sering-sering. Karena kalau kemudian mengunjungi teman-temanmu itu jarang-jarang, maka akan tercipta rasa rindu dan selaksa cinta. Tapi kalau terlalu sering, akhirnya justru bukan rindu dan bukan cinta yang terbentuk, tetapi justru kekasih
Makanya kalau kita silaturahmi ke tempat teman kita, kalau kita berkunjung ke teman kita, kalau kita bertandang ke rumah teman kita, sunnahnya itu kalau kita bermalam di rumahnya 3 hari. Jangan sampai terlalu panjang, jangan sampai terlalu lama, sampai 30 hari itu tidak disarankan. Mungkin ada yang beralasan, saya bermalam di rumah dia 30 hari supaya panjang umurnya. Antum panjang umurnya, sahibul bait pendek umurnya. Karena terlalu lama kesal hatinya ketika menyampaikan. Mungkin Allah memberikan kepada kita semacam itu syariatnya supaya kita tahu bagaimana kalau kita berkunjung ada takarannya, dan semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan. Kita akan melanjutkan. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab kita 175 Jalan Menuju kepada Surga, tentunya kita paham Allah itu memiliki sifat yang tidak terbatas. Kalaupun ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah menyampaikan inna lillahi tis'atun wa tis'una isman faman ahsaha dakhalal jannah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, Allah itu punya nama 99, 100 kurang 1, barang siapa yang menjaga nama-nama Allah pasti masuk surga. Maka nama 99 dari sifat-sifat Allah itu bukan pembatasan, tapi sesungguhnya yang diterangkan kepada kita dari Rasulullah dan lisannya beliau, sifatnya Allah yang diterangkan oleh beliau itu 99. Tetapi itu bukan maksudnya membatasi, karena sifat Allah begitu sangat luas, begitu sangat banyak, dan tidak ada yang mengetahui jumlah persisnya sifat-sifat Allah kecuali Allah sendiri. Di antara sifatnya Allah yang tentunya kita paham, Allah berulang-ulang mengulang kata al-alim atau kemudian aliman, hukimah. Allah itu mengulang kata alim. Alim itu artinya maha ilmu. Diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran lebih dari 9 kali. Dan Allah mengulang kata sifat alim di dalam Al-Quran. Salah satu makna kalau kita baca di dalam syarah Asmaul Husna, penjelasan Asmaul Husna, ketika Allah itu mensifati dirinya al-alim, maha ilmu, maka sesungguhnya Allah itu ingin supaya setiap manusia yang beriman, yang Allah ingin berikan keridhaan kepadanya, maka harusnya yaitu terus mempelajari ilmu yang Allah turunkan dalam kehidupan yang Allah berikan kepada mereka. Karena salah satu sebab kita mendapatkan keridhaan dari Allah itu adalah ketika kita berilmu, sebagaimana Allah itu mensifati dirinya dengan sifat al-alim. Allah itu tidak mau disembah dengan kebutuhan, makanya Allah turunkan kepada kita Quran. Allah utus kepada kita para nabi dan para rasul. Apa hikmahnya Allah turunkan kepada kita Quran? Allah utus kepada kita para nabi dan para rasul. Salah satu makna dan muqtadiyat atau konsekuensi dari sifat itu adalah sesungguhnya Allah ingin supaya setiap manusia itu mempelajari, mengetahui tentang urusan akhiratnya. Karena Allah lebih mencintai hamba yang berilmu dalam urusan akhiratnya daripada hamba yang tidak berilmu. Makanya itulah yang menjadi salah satu di antara alasan kita. Kenapa kita harus mempelajari 175 Jalan Menuju Surga, Ustaz? Kenapa kitab ini harus kita kaji? Kenapa kitab ini harus kita pelajari rutin setiap waktunya, setiap saatnya? Karena sesungguhnya mempelajari kitab ini merupakan bagian dari aplikasi ketika kita ingin supaya kita menjadi hamba Allah yang mengerti. Dan tidak ada perkara yang paling penting untuk kita pahami, yaitu tentunya adalah urusan akhirat kita. Karena kalau urusan akhirat kita sudah kita ketahui, urusan dunia pasti kita ketahui. Karena akhirat itu prioritasnya lebih besar daripada urusan dunia. Dan kita tentunya mendapati sesuatu yang ironis. Hari ini banyak orang yang paham tentang urusan dunia, tapi tidak paham tentang urusan akhiratnya. Dan kita tidak ingin mendapatkan label orang yang dibenci oleh Allah itu orang yang alim tentang urusan dunia tapi dia butuh terhadap urusan akhirat. Makanya itulah yang menjadikan kita harus paham urusan akhirat dulu, harus kita ketahui. Karena kalau urusan akhirat kita ketahui tentang akhirat, surga dan neraka, insya Allah urusan dunia pun akan dijamin oleh Allah. Karena urusan akhirat yang lebih rumit pun sudah kita ketahui, apalagi urusan dunia. Dan itulah yang menjadikan kita betul-betul memiliki alasan. Kenapa sih kita harus mempelajari kitab 175 Jalan ke Surga? Karena Allah itu al-alim dan Allah itu mencintai hambanya yang alim. Ketika Allah itu al-alim dan Allah mencintai hambanya yang alim, yang berilmu, maka kita kaji tentang urusan akhirat kita supaya urusan akhirat kita, kalau ada yang kejajar dalam ibadah,
Ada yang tercecer dalam masalah ketaatan, mungkin akan tercover dan tertutupi ketika ada ikhtiar yang kita lakukan untuk mempelajari apa yang Allah terangkan di dalam kitabullah dan sunnah. Dan itulah yang menjadikan kita mengkaji kitab 175 Jalan ke Surga. Inilah kitabnya dan kita akan teruskan kajian kita. Sekarang mari kita buka kitabnya. Bagi yang tidak membawa kitab, semoga insya Allah masuk surga. Yang membawa kitab surganya lebih tinggi. Kita sampai mana? Menyambung tali silaturahmi. Kita buka halaman 40. Pada pertemuan terakhir yang saya juga sudah lupa kapan pertemuan terakhir kita membahas bahwasanya salah satu anak tangga yang menghantarkan kita kepada surganya Allah itu adalah ketika kita memberikan bakti dan khidmat kita kepada orang tua kita. Karena orang tua kita pertama itu adalah ibu, yang kemudian yang kedua adalah bapak kita, maka itu merupakan pintu tengahnya surga. Makanya saya tentunya berharap semoga saya sendiri dan semuanya jangan sampai kita pergi ke tempat-tempat yang jauh, merasa di tempat yang jauh itu ada pintu surga untuk kita, tapi justru kita merupakan pintu surga yang paling dekat dengan kita, yaitu adalah ibu dan bapak kita. Karena sesungguhnya pintu tengahnya surga dalam kehidupan hamba yang beriman, yaitu khidmatnya dia bersama ibunya, baru kemudian khidmat dia bersama dengan bapaknya. Itu sudah kita baca. Sekarang mari kita buka keutamaan dan kewajiban menyambung tali silaturahim. Nah, sekarang kita akan mengkaji tentang poin yang kelima yang disampaikan oleh penulis buku. Kita akan membahas bahwasanya ternyata salah satu di antara 175 jalan ke surga yang menjadi anak tangga kita untuk mendapatkan surganya Allah, salah satu di antara perkara yang diperhatikan oleh para pemburu surga itu adalah bagaimana dia menjadi orang yang memiliki karakteristik suka menyambung tali silaturahim. Ini kita akan bedah dulu yang pertama. Poin yang pertama yang kita bedah itu definisinya silaturahim itu apa, Ustaz? Dan yang benar itu apakah silaturahim ataukah silaturahmi? Karena makna yang sering kita dapatkan, kata-kata yang sering kita dengar, sebagian orang menyebut silaturahmi, sebagian orang menyebut silaturahim. Yang benar itu yang mana? Kira-kira yang mana, Pak? Silaturahmi A atau B? Silaturahim B atau C? Mana saya tahu, Ustaz, yang benar. Yang menjawab A, tolong angkat tangan. Silaturahmi yang menjawabnya betul. Dan yang menjawab B, angkat tangan. Yang menjawab C, semoga segera dihentikan. Tidak bercanda. Yang benar itu silaturahmi atau silaturahim. Tentunya kita harus benarkan dulu bagaimana titik tolak kita ketika membicarakan dua kata-kata ini. Kalau kita berbicara karena kita membahas kitab, berarti kita membahas hadis Rasulullah dan membahas ayat-ayat Allah. Berarti yang kita bicarakan yaitu secara syariat. Maka kita memakai bahasa Arab dulu. Kalau kemudian memakai bahasa Arab, maka sesungguhnya yang benar itu adalah silaturahim. Diambil dari kata ar-rahim. Ar-rahim itu sebagaimana kalau kita paham, wanita itu memiliki rahim di dalam perutnya yang menjadi tempat janin untuk tumbuh sebelum dilahirkan. Itu rahim. Berarti kalau artinya silaturahim, maka sesungguhnya menyambung tali silaturahmi, menyambung tali persaudaraan yang memiliki kekerabatan dan memiliki nasab dengan kita, memiliki kekerabatan, memiliki keterikatan dengan darah-darah kita, baik yang menjadi ahli waris ataupun yang tidak menjadi ahli waris tetapi memiliki kekerabatan. Maka itulah yang disebut dengan silaturahim. Diambil dari kata ar-rahim. Ar-rahim itu adalah tempat kasih sayang, diambil dari pecahan kata yang sama dengan salah satu sifatnya Allah. Ketika Allah mensifati dirinya dengan kata ar-rahman.
Nah, itu ar-rahim, tempatnya wanita untuk menampung janin, diberikan kasih sayang secara maksimal oleh seorang wanita, itu namanya rahim. Kalau kita bicara bahwasanya secara syariat ternyata makna yang benar itu silaturahim, artinya yang dinamakan silaturahim itu menyambung tali kekerabatan dengan orang-orang yang memiliki ikatan darah dengan kita, memiliki ikatan nasab dengan kita, baik dia itu ahli waris ataupun dia tidak ahli waris tapi memiliki kekerabatan yang dekat dengan kita, maka itu makna yang benar. Adapun kalau titik tolaknya dari bahasa Indonesia ketika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka makna yang benar itu bukan silaturahim tapi silaturahmi. Dan saya baru membuka, ternyata silaturahmi itu ketika membuka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya persahabatan itu disebut dengan silaturahmi. Berarti di sini kita harus mulai membedakan dan mulai memisahkan untuk betul-betul sesuai dengan petunjuk. Berarti yang disamakan di dalam syariat bahwasanya pahala yang besar yang bisa menjadi anak tangga kita menuju kepada surga itu bukan silaturahmi tetapi silaturahim. Bukan berarti silaturahmi yang artinya persahabatan tidak ada pahalanya besar. Cuma tidak sebesar ketika kita menyambung tali silaturahim sebagaimana yang kita paham. Kalau antum berkunjung kepada paman antum, nah itu silaturahim. Kalau saya berkunjung kepada bibi saya, itu silaturahim, dia mahram saya. Kalau saya berkunjung kepada sepupu saya, walaupun tidak mahram tapi memiliki kekerabatan, maka itu pun disebut dengan silaturahim karena memiliki kekerabatan. Ada ikatan darah antara saya dengan dia, ada ikatan nasab saya dengan dia, maka itu dinamakan silaturahim. Tapi kalau saya pergi ke teman SMP saya, lalu kemudian saya mengunjunginya, lalu kemudian saya berkata, saya silaturahim kepada antum ya, maka secara makna penyebutan ini tidak terlalu benar. Tetapi yang benar apa? Saya silaturahmi kepada kamu untuk menjalin persahabatan supaya persahabatan kita lebih kuat dan lebih kuat. Nah, itu namanya silaturahmi. Ya. Makanya kalau kemudian kita ngomong punya anak perempuan, kita lihat ada seorang ikhwan yang baik, solih, kemudian kita datangi, mau nggak nikah dengan anak saya, supaya nanti kita bisa saling silaturahim. Itu benar. Karena apa? Dengan pernikahan menjadikan hubungan kekerabatan itu bertemu dalam darah dan nasab, dan salah satunya dengan pernikahan pula. Maka itu yang disebut dengan silaturahim. Tapi antum tidak usah nanti membesar-besarkan ini hanya untuk kita ketahui saja. Tidak usah nanti ketika tiba-tiba ada saudara antum, teman antum belum tahu, lalu kemudian dia mengatakan sama antum, saya mau datang ke rumah antum ya, mau silaturahim. Antum tidak usah terus mengatakan, antum ini fatal mengatakan silaturahim. Ini bahaya dalam masalah iman, tidak usah. Dia belum paham, dia belum mengerti, cuma dijelaskan saja. Sebagian para ulama itu mengatakan bahwasanya orang yang kita kunjungi yang mendapatkan keutamaan itu ada dua. Ini menurut perkataan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi lebih lapang lagi. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya orang yang ada di sekitar kita itu dua. Imma yata'allaq bin nasab wa imma yata'allaq bil iman. Imma yata'allaq bin nasab wa imma yata'allaq bil iman. Ada orang yang kemudian kita ketika mendatanginya kita mendapatkan pahala. Kapan? Ketika berkaitan tentang nasab, sebagaimana tadi kita terangkan silaturahim. Tapi kalau ada orang yang sama-sama iman, sama-sama beriman, walaupun kita tidak punya kekerabatan, tidak punya ikatan darah dengan mereka, tapi kita mengunjunginya karena dia orang yang beriman, itu juga mendapatkan pahala. Cuma pahala yang pertama dengan pahala yang kedua beda. Kalau pahala yang pertama kita silaturahim, itulah pahala yang sering kita katakan dan kita dengarkan. Silaturahim tazidu fil umri. Silaturahim itu memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Itu silaturahim. Adapun ketika kita silaturahmi kepada orang-orang yang seiman dengan kita, apakah mendapatkan pahala? Oh, mendapatkan pahala.
Cuma pahalanya tidak sebagaimana spesifikasi pahala yang didapatkan bagi orang yang silaturahim. Bukan berarti akhirnya kita tidak berkunjung kepada teman-teman kita dengan dalil ini. Pak antum sekarang tidak pernah berkunjung ke saya. Iya, ternyata ini bukan silaturahim. Salahkah saya ini? Saya sekarang datang ke Bude dan Pak Adi saya aja, terus nggak datang ke teman saya. Tidak juga usah. Kalah. Karena berkunjung kepada temannya yang sama-sama memiliki keimanan dan ketakwaan, apalagi dengan niat untuk menambah ketakwaan ketika datang kepada orang yang lebih solid, itu pun memiliki pahala. Cuma pahalanya tidak sebagaimana pahala yang didapatkan orang yang silaturahim. Yaitu apa? Silaturahim itu yaitu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Tapi silaturahim pun juga mendapatkan pahala walaupun hanya dengan ikatan iman. Apalagi niat antum ketika datang kepadanya betul-betul karena Allah, maka Allah pun akan jatuh cinta kepada kita. Kalau kita jatuh cinta kepada seseorang karena iman, lalu kita mendatanginya, lalu kemudian kita menyampaikan kepadanya bahwasanya kita jatuh cinta kepada dia karena Allah. Nah itu Allah paling senang. Tapi maaf ya, sesama jenis, jangan sama jenis. Antum senang nih sama dia, antum datangi. Lalu antum datangi, lalu bukan hanya antum berkunjung dalam konteks silaturahmi, tapi antum berkunjungnya karena antum cinta dia karena Allah, lalu antum sampaikan, maaf ya. Salah satu sunnah untuk kita ketahui kalau kita memiliki saudara dalam konteks keimanan, kita ini disunahkan untuk mengucapkan inni uhibbuka fillah. Di Pak Iban ini sama saya, Pak Iban belum pernah ngomong ke sana, berarti dia belum cinta sama saya. Jangan di sini, kalau di sini ketemu orang banyak. Maka kalau kita cinta karena Allah, maka sampaikan, jangan malu. Ini termasuk sunnah yang tertinggal. Ini termasuk sunnah yang tertinggal. Makanya Rasulullah SAW itu sering menyampaikan kepada para sahabatnya ketika Nabi jatuh cinta kepada para sahabatnya, Nabi itu tidak sungkan untuk mengatakan ini uhibbuka fillah, saya mencintai kamu karena Allah. Dan kalau mendapatkan kata-kata itu jangan merasa risih. Apa sih? Risih banget, jangan gitu. Itu kata-kata sunnah. Apalagi datangnya kita ke tempat dia untuk mengucapkan kalimat itu merupakan salah satu perbuatan yang Allah ridhoi, Allah paling senang. Makanya kalau kita mendapatkan kata-kata itu dari saudara kita, itu nikmatnya besar. Apalagi kalau yang mengucapkan itu orang soleh. Jawabnya gimana Ustaz? Ahabbakal ladzi ahbabtani. Telah jatuh cinta Allah kepada dirimu yang karenanya engkau mencintai dirimu. Itu indah betul. Tapi maaf ya, jangan diomongkan kepada akhwat atau kepada ikhwan yang lawan jenis tengah malam cocok. Ini ibu lain. Itu ikhwan bermodus. Itu tidak boleh. Tapi sesama ikhwan itu termasuk salah satu hal yang diperintahkan. Di sini nanti ngomong lah, ini bukan bela. Kalau dapat kata-kata itu jangan ditolak. Jangan mencintai saya, ya saya belum pantas. Anda usah gitu. Sudah jawab aja dengan doa ahabbakal ladzi ahbabtani. Dan telah jatuh cinta Allah yang karenanya engkau mencintai dirimu. Disitulah kita paham. Berarti di situ kita mengerti ada yang namanya silaturahim, ada yang namanya silaturahmi. Jadi kalau ada teman antum mengatakan silaturahmi, tidak salah kalau dia bicara dalam konteks berpijak kepada kamus besar bahasa Indonesia. Tapi dia kalau mengatakan saya ingin berkunjung ke rumah antum supaya panjang umurnya dan banyak rezekinya, maaf ya, antum tidak bisa menggunakan kata silaturahim karena silaturahim hanya untuk yang punya kekerabatan dan memiliki nasab dengan kita, baik nasab dari keturunan orang tua atau dalam pernikahan. Itu makna yang benar. Jadi di situ akhirnya kita memahami sesungguhnya silaturahim memiliki keutamaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, maka baca dalam hadis halaman 46. Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faraqa minhum qamatir rahim faqalat hadha maqamul a'id minal qati'ah. Qala na'am ama tardaina an asila min wasalaka wa aqta man qata'ak. Qalat bala qala
lagi summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in syi'tum fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma adbarakum wa a'ma absarakum. Maka dalam hadis yang sahih disampaikan dalam satu riwayat Muslim, sesungguhnya Allah ketika menciptakan para makhluk dan ketika Allah telah selesai dari penciptaan para makhluk itu, maka Ar-Rahim berdiri seraya berkata, ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu dari perbuatan memutuskan silaturahmi. Maka Allah menjawab, ya, apakah kamu suka jika aku menyambung orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutusmu? Maka Ar-Rahim itu berkata, tentu. Maka kemudian Allah berkata, itulah yang akan kamu dapatkan. Kemudian Rasulullah membacakan salah satu di antara ayat di dalam surat Muhammad. Fahal asaitum in tawallaitum in antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Di situ akhirnya kita paham keutamaan silaturahmi begitu sangat besar. Allahu 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 dan orang yang memutuskan tali silaturahmi ketika antum saya memutuskan tali silaturahmi tidak berkomunikasi, tidak menyapa dari kemudian bapak kita, paman kita, orang-orang yang masih menjadi mahramnya kita, maka itu termasuk salah satu perbuatan yang mengundang laknatnya Allah. Antum harus paham ikhwan, kita harus belajar dari definisinya Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi itu mendefinisikan kapan dosa itu dianggap besar dan kapan dosa itu dianggap kecil. Dosa itu dianggap besar, dosa itu dikategorikan dosa besar itu ketika dosa itu disertai dengan kata-kata laknat, itu dosa besar. Ya. Jadi kalau saya antum membaca satu riwayat, baik itu di dalam hadis ataupun di ayat, lalu kita mendapati satu dosa kok diiringi dengan kata la'anahumullah atau yal'anuhumullah, maka itu dosa besar. Itu dosa besar. Berarti dosa besar itu luar biasa besar. Kalau kita bertobat, maka tergantung bagaimana nanti Allah kemudian akan memberikan maghfirahnya kepada kita. Berarti itu merupakan dosa besar memutuskan tali silaturahmi. Sebagaimana ketika memutuskan tali silaturahmi itu termasuk dosa besar, maka menyambung tali silaturahmi itu termasuk salah satu pahala yang besar. Makanya saya kagum dengan perkataan seseorang ustaz, ada seorang syekh. Syekh itu berkata, tidak akan dikatakan baik sampai orang di sekitarnya mengatakan dia baik. Jadi kalau orang tidak akan dikatakan baik sampai keluarga terdekatnya mengatakan dia baik. Jadi bisa jadi ikhwan, ada orang itu berkamuflase dan bermanuver. Dia mungkin baik di hadapan orang yang jauh, tapi belum tentu dia baik di hadapan keluarganya sendiri. Dan itu berat. Makanya indikator kebaikan kita itu apa? Kalau kamu, orang yang terdekat di sekitar kamu mengatakan kamu baik, maka kamu itu baik. Karena bisa jadi ada orang itu memiliki tipe karakteristik dia baik di hadapan orang-orang yang jauh, yang kemudian tidak menjadi circle terdekat dia. Tapi di hadapan circle terdekat dia, orang itu mengatakan ini orang tidak baik. Makanya Masya Allah, di antara keutamaan silaturahmi ketika bukan hanya memperpanjang umur, bukan hanya memperbanyak rezeki, ternyata ketika kita silaturahmi dengan keluarga terdekat, disitulah kita akan melihat komitmen kebaikan seseorang itu ketika dianggap baik oleh keluarga dekatnya. Makanya ironis, saya antum menyedihkan kalau kemudian hijrahnya kita dipandang baik sama orang yang jauh, tapi keluarga dekat itu malah memandang kita tidak baik. Ketika kita miskin berkomunikasi, tidak pernah menyapa, tidak pernah bersabar atas kezaliman mereka, tidak pernah bersabar atas ketidakpahaman mereka dengan proses yang kita ambil, lalu kita terlalu keras kepala sampai akhirnya kita meninggalkan saudara dekat kita, tidak bisa dikatakan baik. Orang yang dikatakan baik sama orang yang jauh, tetapi orang yang terdekatnya tidak mengatakan baik. Ya. Jadi maaf nih kalau ada orang sampai adiknya, budenya, omnya mengatakan dia tidak baik, tidak pernah negur-negur kita, tidak pernah nyapa kita. Mungkin orang-orang jauh di
disapa, mungkin di WA, mungkin di telepon. Tapi ternyata orang-orang yang menjadi keluarga dekatnya malah tidak tersapa. Padahal itu merupakan salah satu di antara kefahaman kita kepada sunnah, yaitu ketika kita punya komitmen bukan hanya menyambung tali silaturahmi orang yang bernasab iman, orang yang memiliki kesamaan iman dengan kita, tapi termasuk kebaikan itu komitmen kita untuk menyambung tali silaturahmi dengan keluarga terdekat kita, karena banyak orang sabar dengan orang yang jauh tapi tidak sabar dengan keluarga dekatnya. Banyak orang sabar sama orang jauh-jauh, sabar dihujat, sabar dia. Tapi ketika dihujat sama keluarga dekatnya dan keluarga dekatnya ada yang meniatkan untuk memutuskan tali silaturahmi, dia pun memutuskan tali silaturahmi itu. Dan itu menjadi renungan kita. Makanya akhirnya disitulah kita paham sesungguhnya tali silaturahmi itu memiliki keutamaan yang sangat besar, di mana dia merupakan salah satu di antara anak tangga kita menuju kepada surganya Allah. Sekarang apa yang kita lakukan di dalam menyambung tali silaturahim? Karena la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka apa yang kita lakukan di dalam kita silaturahim? Maka para ulama menyampaikan, saya ambilkan perkataan Imam Nawawi ketika Imam Nawawi berkata di dalam syarah Sahih Muslim, maknanya tali silaturahim itu apa yang kita harus lakukan. Nah, beliau kemudian berkata, wa amma silaturahim fahiyal ihsan ilal aqarib ala hasbi halil wasil wal mausul. Adapun silaturahim itu adalah berbuat baik kepada kerabat sesuai dengan keadaan orang yang menghubungkan dan keadaan orang yang dihubungkan. Artinya berbuat baik sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia berkebutuhan harta, berarti hartamu itu maknanya berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka bodoh, tidak paham, berarti berbuat baik kepada mereka itu kamu harus sabar kasih tahu kepada mereka ilmu yang belum mereka ketahui. Itu sesuai dengan kondisinya dan keadaannya. Berbuat baik, membaca kebutuhan keluarga terdekat itu apa? Ya, ini penyakitnya banyak Ustaz, penyakitnya banyak ikhwan tuh. Kadang-kadang membaca kebutuhan orang yang jauh tapi tidak membaca kebutuhan keluarga terdekat. Makanya yang pertama al-ihsanul aqarib ala hasbil ahwal al-wasil wal mausul, yaitu dia itu berbuat baik kepada mereka. Artinya orang yang pertama kali harusnya kita kasih tahu tentang ilmu, ya salah satunya keluarga terdekat kita, dan bersabar menghadapi mereka. Berbuat baik sama mereka, mendahulukan mereka. Maaf, bahkan kalau kita memberikan bantuan harta, ada ikhwan kita jauh membutuhkan harta, tapi ada keluarga dekat kita membutuhkan harta, maka makna silaturahim itu adalah sesungguhnya keluarga terdekat kita lebih kita prioritaskan daripada yang terjauh. Makanya kalau kita punya sakit, tapi punya teman ikhwan juga sakit, dua-duanya membutuhkan bantuan, mau operasi, yang satu membutuhkan 5 juta, yang satu membutuhkan 6 juta. Yang kita dahulukan yang mana? Oh kan, itu yang kita dahulukan. Itu namanya dzawil qurba, orang-orang yang terdekat dengan kita. Kan orang yang terdekat dengan kita itu punya hak atas kelebihan dan atas keutamaan yang kita miliki pada kehidupan kita. Atas kehidupan kita. Makanya sebenarnya kalau konsep silaturahim ini dijalankan sebagaimana perintahnya Allah dan Rasulnya, sebenarnya setiap masalah yang dihadapi oleh satu keluarga itu sebenarnya akan selesai kalau kemudian efektif terjadinya silaturahim di antara mereka. Karena Allah itu kalau memberikan satu keluarga besar misalnya, tidak semuanya dijadikan miskin. Pasti ada di antara mereka yang dilapangkan hartanya oleh Allah. Kalau setiap muslim mereka ngerti tentang konsep silaturahim sebagaimana perintahnya Allah dan Rasulnya, sebenarnya satu persatu masalah dan problem yang dihadapi oleh satu orang itu biasanya akan diselesaikan oleh keluarga itu kalau efektif silaturahim terjadi di antara mereka. Makanya al-ihsan itu penting. Dan di antara mana ihsan itu apa? Yang memaafkan kalau kemudian punya kesalahan dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang keluarga dekat kalau memiliki kesalahan, kita ini susah untuk memaafkan. Tapi kita mudah memaafkan kesalahan orang yang jauh, padahal kadang-kadang keluarga dekat itu memang memiliki kesalahan dan memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Kalaupun kita sudah menyambung tali silaturahim dengan mereka, pahalanya besar ikhwan. Dan maaf ya,
orang yang terluka dan terdolimi ketika mereka menyambung tali silaturahim itu bukan hanya antum. Rasulullah adalah orang yang terluka pertama kali di dalam tali silaturahim dia. Beliau menyambung tali silaturahim dengan keluarga dekatnya, termasuk kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi beliau yang pertama kali terlukai dengan itu. Tapi beliau tidak pernah berhenti untuk memberitahu dakwahnya kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Makanya ketika Rasulullah itu berbuat ihsan kepada Abu Thalib sampai detik-detik kematiannya Abu Thalib itu masih didampingi oleh Rasulullah. Karena yang dibutuhkan Abu Thalib itu apa? Ilmu, hidayah. Disampaikan itu hidayah kepada Abu Thalib. Itu mana ihsan? Jadi kalau tiba-tiba ada di antara kita, saya itu sakit hati sama om saya. Sebelum antum yang sakit hati dengan om antum, Rasulullah itu sudah tertolimi oleh kedua dekatnya. Tapi beliau masih menyambung tali silaturahim. Sebelum kita yang terdolimi dalam lingkaran keluarga kita, maaf ya, Abu Bakar itu juga kemudian terdolimi oleh keluarga dekatnya. Pernah saya sampaikan di sini, Abu Bakar itu adalah orang yang sering membantu salah satu kerabatnya yang bernama Mistah bin Usasah radhiyallahu anhu. Mistah bin Usasah itu keluar kerabatnya Abu Bakar. Kerabatnya Abu Bakar dan dibantu nafkahnya setiap bulan itu dikasih nafkah oleh Abu Bakar. Coba kita bisa bayangkan, sudah kerabatnya Abu Bakar dikasih tunjangan oleh Abu Bakar setiap bulan. Tapi ketika terjadi fitnah kepada Ibunda Aisyah, yaitu ketika beliau pulang bersama dengan Sofwan bin Mu'attal, sampai ada orang munafik yang menuduh Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, termasuk yang membesarkan berita tentang fitnah zina yang mengenai kepada Ibunda Aisyah, itu Mistah bin Usasah. Bahkan kerabatnya Aisyah dan dikasih nafkah oleh Rasulullah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar tahu salah satu yang membesarkan berita fitnah kepada Ibunda Aisyah berzina itu salah satunya Mistah bin Usasah, sempat marah Abu Bakar, di stop nafkahnya kepada Mistah bin Usasah sampai Allah tegur di dalam surat Al-Baqarah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Abu Bakar memaafkan Mistah bin Usasah. Dan itu salah satu perbuatan terpuji yang dipuji oleh Allah SWT. Makanya maaf ikhwan, betul kata Ibnu Qudamah, salah satu amal allati la tuzanu bil mizan yaumil qiyamah. Ibnu Qudamah itu berkata ada 3 amal yang mana nanti ketika pada waktu hari kiamat, kata Ibnu Qudamah, hampir amal itu karena pahalanya gede, maka hampir mizan timbangan itu tidak mampu memikulnya dan tidak mampu untuk menanggungnya karena gedenya pahala yang Allah berikan kepada 3 amal ini. Apa 3 amal ini? 1, yaitu adalah menolong orang yang sabar. 2, orang yang diterima amalnya di bulan Ramadan. Yang ketiga, orang yang memaafkan orang yang menyakitinya. Faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Makanya sampai kemudian Allah menerangkan dalam salah satu ayatnya di dalam surat Asy-Syu'ara, faman afa, siapapun yang memaafkan, wa aslaha dan tetap berbuat baik, fa'ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya nanti yang ngasihkan adalah Allah langsung. Maaf, masyaallah. Jadi kalau kita memaafkan orang, terutama kalau dari keluarga dekat kita, mereka mendzalimi kita, mereka menghina kita, nyinyir sama kita, mungkin dia belum paham terhadap apa yang kita pilih ketika kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita dalam iman, lalu kemudian menyakiti dengan kata-kata yang menyakitkan kita, memaafkan dan tetap berbuat baik. Orang-orang yang mereka itu pernah dizalimi lalu memaafkan, maka nanti pahalanya yang memberikan itu langsung oleh Allah dan tidak dititipkan kepada orang. Makanya pada satu riwayat diterangkan manusia itu nanti kalau dikumpulkan di padang mahsyar, maka malaikat itu bersama, aina haula man ajruhu 'ala Allah, mana orang-orang yang pahalanya nanti dikasihkan oleh Allah langsung dan tidak melalui kami. Maka yang bangkit, yang menyambut seruan itu bukan orang yang sholat tahajud. Yang menyambut seruan itu bukan orang yang puasa sunnah. Tapi yang menyambut seruan itu adalah orang yang terdolimi.
lalu dia memaafkan dan tetap berbuat baik kepada orang yang telah menzalimi dia. Dia menyambut panggilan dan sopan malaikat itu, ditempatkan para malaikat di satu tempat khusus. Pada tempat itulah nanti Allah yang akan memberikan pahalanya langsung, insyaallah. Jadi pahala itu nanti sistem pembagiannya ada dua. Ada yang dititipkan ke malaikat, ada yang diberikan oleh Allah langsung. Siapa orang yang diberikan oleh Allah langsung pahala? Orang yang memaafkan orang yang menzalimi mereka dan berbuat baik. Bukan hanya memaafkan, tapi dia tetap berbuat baik. Artinya dia tetap berbuat baik walaupun terzalimi. Itu yang paling besar untuk kamu. Susah Ustaz. Yang bilang gampang siapa? Saya nggak bilang gampang, susah. Tapi ini semua. Nah, Anda bisa bayangkan analogi gampangnya ya. Atau kalau ada orang juara harapan 3 yang ngasih pialanya siapa? Paling ketua RW. Juara harapan 3. Tapi kalau kemudian juara 1, yang ngasih siapa? Yang ngasih gubernur, yang ngasih presiden. Karena kemudian juara 1 sama itu ya. Makanya kalau kita ada yang beralasan, saya tidak mau lagi sama paman saya, alasan itu selalu klise aja. Karena pernah tersakiti, karena pernah disindir. Selalu alasan kita kalau kita memutuskan tali silaturahmi dalam keluarga itu biasanya masalah-masalah remeh. Masalah-masalah kecil yang biasanya masih bisa dimaklumi, cuma karena setan itu pinter, maka kita itu sering meributkan yang remeh di dalam masalah keluarga kita supaya terputus tali silaturahminya. Padahal masalah itu kalau terjadi dengan orang yang lebih jauh dengan kita mudah memaafkan. Tapi pintarnya setan menjadikan kita kalau yang melakukan kesalahan itu adalah mungkin sepupu, mungkin paman, mungkin bibi yang belum paham, sampai mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakiti kita susah memaafkan dan lebih nyaman untuk tidak bertemu. Dan Allah berkata sudah jalan sedikit-sedikit aja. Padahal di situ ada laknat Allah yang menyertai bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Makanya maaf ya kawan, saking gedenya tali silaturahim, saking gedenya tali silaturahim. Kalau sampai ibu kita, bapak kita meninggal dunia, lalu kemudian kita ngerti ibu kita akrabnya dengan siapa, lalu kemudian kita sambung silaturahim itu dengan salah satu kerabatnya ibu kita yang telah meninggal dunia. Selama kita menyambung tali silaturahim itu saking Allah senangnya, maka kemudian Allah menghantarkan pahala kita kepada ibu kita, dan ibu kita mendapatkan cipratan pahala karena kita menyambung tali silaturahim sebagaimana dulu disambung sama ibu kita. Itu saking gedenya Allah mencintai silaturahim. Makanya kalau masih sholat ya, antum sholat, mungkin ibu antum tidak akan mendapatkan pahala dengan sholat kita. Apalagi kalau sholat kita bukan diajari oleh ibu kita. Mungkin ibu kita tidak. Tapi saking gedenya keutamaan silaturahim, antum tahu ibu antum sering ngobrol dengan sepupunya. Ada sepupunya yang cocok dengan ibu antum. Ibu antum meninggal dunia, nah sepupunya itu antum terus telepon, maka pahalanya juga ada kepada ibu antum. Saking gedenya keutamaan silaturahim. Makanya dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, sampai Imam Qurtubi menyebutkan sabda Rasulullah SAW yang dihasankan secara lighairi oleh kemudian para ulama. Apa itu hadisnya? Setelah Khadijah itu meninggal dunia, ternyata Rasulullah itu memuliakan teman-temannya Khadijah yang masih memiliki kekerabatan dengan Khadijah. Masih dikasih dia terus sama Rasulullah. Kenapa? Untuk memuliakan orang yang dimuliakan oleh Khadijah. Jadi Khadijah itu punya teman circle dekatnya dengan Khadijah. Dan itu disambung oleh Nabi setelah Khadijah meninggal dunia. Teman-temannya Khadijah yang masih punya kekerabatan dengan Khadijah dikasih hadiah oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan keutamaan bagaimana menyambung tali silaturahim. Makanya Masya Allah, dilihat lagi handphonenya, omnya, pakdinya, keponakannya, mbaknya. Tapi paling puncak dalam silaturahim itu siapa Ustaz? Ya ibu dan bapaknya. Jangan sampai sama Pak ditelepon tiap hari bapaknya tidak pernah ditelepon, itu kebalikan. Ya berarti mereka orang yang harusnya kita sampaikan Islam, sunnah bagaimana supaya mereka paham dan supaya mereka mengerti. Dan itu makna dari ihsan itu adalah makna dari silaturahim itu al-ihsan ilal qaul. Kemudian wa ta'atan bi ziyarati wassalamu ghairi dzalika. Kadang-kadang kalau kita habis memberikan khidmah,
mengunjunginya. Maka termasuk perbuatan silaturahim itu apa? Ziarah, berkunjung ke rumahnya. Wassalam, kalau memang tidak bisa berkunjung, memberikan salam untuk mereka. Makanya dengan berbagai macam alat informasi yang sekarang sudah canggih, maka itu merupakan sarana kita untuk menyambung tali silaturahim di antara saudara kita. Makanya Imam Nawawi mengatakan, kalau kamu tidak mampu untuk berbuat ihsan kepada mereka dengan harta, maka wataratan biziarah, kamu kunjungi. Wataratan kemudian bisalam, dan kadang-kadang kamu memberikan salam kepada mereka supaya mereka tahu bahwasanya kita tetap ingat kepada mereka walaupun kita sudah terbentang jarak di antara kita dengan mereka. Makanya itu termasuk salah satu perbuatan silaturahim. Nah itu maknanya semacam dan memaafkan atas kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh mereka. Karena itu merupakan salah satu di antara anak tangga kita menuju kepada surga. Sekarang ada beberapa hal setelah kita memahami silaturahim ini, bahwasanya ini memiliki kedudukan yang utama dan nanti insya Allah moga-moga kita langsung bisa menyambung tali silaturahim dengan bibi kita dan lain sebagainya. Ada beberapa kesalahan-kesalahan ketika kita mendefinisikan tali silaturahim. Jadi setelah kita mengetahui di antara 175 jalan kita menuju kepada surga itu salah satunya bagaimana komitmen orang yang paham tentang surga ketika dia mensifati dirinya sebagai penghulu surga dalam setiap harapan dan keinginan mereka, maka orang-orang itu adalah orang yang paling perhatian terhadap bagaimana komitmen dia untuk menyambung tali silaturahim di antara keluarganya. Makanya tidak akan pernah dianggap baik orang yang dianggap baik sama orang yang jauh, tetapi tidak dianggap baik sama orang yang dekat. Berarti kita betul-betul akan terbukti kebaikan kita, bukan hanya ketika kita dekat dari kejauhan itu baik, tapi betul-betul orang yang dekat dengan kita, paman kita, bibi kita pun sepakat mengatakan bahwasanya kita baik. Kita suka berbuat baik kepada mereka, bersabar atas ketidakmengertian mereka. Maka kalau orang-orang dekat dengan kita telah menganggap kita baik, berarti betul-betul kita terpuji kebaikannya. Dan itu yang membuat kita termotivasi untuk terus menyambung tali silaturahim. Dan sesungguhnya orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang-orang yang sebenarnya mendatangkan pahala untuk orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Saking besarnya keutamaan yang dimiliki orang yang menyambung tali silaturahim. Sekarang mungkin ada yang bertanya, Ustaz, dikatakan dalam hadis dan hadis ini cukup terkenal. Silaturahmi tazidu fil umri. Sesungguhnya silaturahim itu memperpanjang umur. Maksudnya bagaimana? Apakah kemudian umur kita ini masih bisa berubah dengan kita sering mengunjungi saudara kita dan kerabat kita dalam tali silaturahim? Ternyata saya menjumpai ada penjelasan para ulama dan saya kembali ambilkan dan saya kembali nukilkan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ketika beliau memberikan syarah penjelasan terhadap hadis yang dikatakan dan disebutkan oleh Rasulullah, silaturahmi itu nambah umur. Itu ada dua makna yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, maknanya dari perkataan Rasulullah bahwasanya silaturahim itu memanjang umur, yaitu adalah Allah itu tahu sebelum menciptakan fulan, Allah itu tahu apakah fulan ini nanti menyambung tali silaturahim dengan keluarganya atau tidak. Dan Allah dengan ilmunya yang tidak ada batasnya, Allah tahu siapa yang menyambung tali silaturahim dan siapa yang tidak menyambung tali silaturahim. Ketika Allah tahu fulan ini menyambung tali silaturahmi, maka ajalnya yang asalnya ditetapkan 30 dipanjangkan oleh Allah jadi 35. Yang asalnya ajalnya mungkin 50 dipanjangkan menjadi 60. Yang asalnya 60 dipanjangkan menjadi 70. Karena Allah sudah tahu bahwasanya fulan ini nanti akan menyambung tali silaturahmi. Kita sebagai pihak yang sudah diciptakan oleh Allah kan kita tidak tahu umur kita itu seberapa, makanya kita berprasangka yang baik. Kalau kita ingin dipanjangkan umur ya kita, ya betul-betul kita mau perpanjang silaturahim kita. Dan itu Allah sudah tetapkan sebelum ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, sudah ditetapkan oleh Allah. Cuma masing-masing dari kita itu tidak tahu. Ya, kita ini nanti umurnya sampai berapa. Kalau kita tidak tahu, ayo kita meraih satu takdir yang baik. Kita mendengar Nabi mengatakan silaturahim itu memperpanjang umur. Ayo kita silaturahim untuk memperpanjang umur kita.
Karena tidak ada faedahnya juga kalau kita memperhatikan makanan kita, memperhatikan pola pikirnya kita, kalau kita tidak melaksanakan salah satu sebab dipanjangkannya umur kita, yaitu dengan silaturahim, maka kita khawatir jurus makanan sehat dan pola hidup yang sehat itu akan tidak efektif kalau tidak diiringi dengan komitmen kita untuk menyambung tali silaturahim, di mana itu dikabarkan Nabi memperpanjang umur. Kemudian penjelasan yang kedua Imam Nawawi, artinya sesungguhnya silaturahim itu memperpanjang umur, itu arti yang kedua kata Imam Nawawi. Artinya ketika nanti dia telah meninggal dunia, maka dia masih disebut-sebut oleh keluarganya dengan sebutan yang baik. Sebutan yang baik itu umur yang kedua setelah meninggalnya orang tersebut. Contoh, saya antum sering datang ke rumah Pak De antum, entah antum bawa pisang goreng, entah antum bawa makanan gado-gado atau ketoprak, dan antum rutin mendatangi Pak D-nya. Tiba-tiba ditakdirkan anak dan antum meninggal lebih dulu dari Pak D kita. Maka walaupun kita telah meninggal dunia, Pak D kita tetap akan menyebut kebaikan kita, seakan-akan kita masih hidup. Nah, itu makna yang kedua. Mita itu sering datang ke sini bawa ketoprak, dibicarakan terus, seakan-akan kita masih hidup, padahal kita sebenarnya sudah meninggal dunia. Nah, itu makna yang kedua dari penjelasan Imam Nawawi. Di antara dua interpretasi dari penjelasan Imam Nawawi ada dua itu, dua-duanya saling berkaitan erat. Makanya kalau kemudian kita mendengar Rasulullah itu mengatakan memperpanjang umur, betul kita harus memperhatikan makanan kita. Betul kita harus memperhatikan pola hidup kita dan pola pikir kita. Betul, itu harus diperhatikan. Tapi termasuk salah satunya adalah memperpanjang silaturahim di antara keluarga kita. Ya, makanya saya kenal ada seorang nenek-nenek di daerah Tanah Abang, umurnya sudah sampai 90 tahun lebih. Dan saya ketika dulu pernah menjadi salah satu pengajar di keluarga besar itu, saya perhatikan nenek ini itu apa yang istimewaannya. Salah satu keistimewaannya itu memang silaturahimnya kuat. Bukan hanya kepada keluarganya, kalau keluarga sudah mau, bahkan sampai saya pun yang notabene jauh rumahnya dari beliau pun dikunjungi beliau beberapa kali. Itu menunjukkan kepada kita sebuah fakta, silaturahim itu betul-betul memperpanjang. Saya punya teman Ustaz rajin berkunjung ke Pak D-nya, tapi umurnya 30 tahun meninggal. Nah, tentu harus paham. Itu kalau dia tidak silaturahim harusnya 20. Jadi jangan kemudian mana 30 meninggal dunia. Itu mungkin harusnya 20. Karena Nabi tidak mungkin salah. Nabi sudah mengatakan tazidul umri. Nabi itu ini salah satu pokok akidah yang kita harus paham. Nabi itu shadiqul masduq. Shadiq itu ucapannya benar, masduq itu ucapannya dibenarkan oleh Allah. Jadi tidak mungkin salah. Ya. Jadi kalau kemudian kita disitulah punya paham silaturahim itu tazidul fil umri dengan dua makna yang tadi disampaikan oleh Imam Nawawi. Nah, itu yang kita harus. Sekarang ada beberapa kesalahan jamak yang sering terjadi berkaitan tentang kali silaturahim ini. Penting saya uraikan walaupun tidak terlalu panjang, tapi setidaknya kita tahu ada beberapa realita dalam kehidupan kita sering menggunakan kata silaturahim tetapi untuk makna yang salah. Kalau makna di dalam akidah itu kalimatul haq yuradu biha al-batil. Kalimatnya benar tapi dipakai untuk sesuatu yang sifatnya batin. Itu hati-hati. Karena banyak perkara-perkara itu benar tapi dipraktekkan pada perkara yang salah. Sama. Silaturahim itu kalimat yang benar tapi dipraktekkan pada perkara-perkara yang kurang benar. Yang pertama yang kita harus luruskan, kita atau kebanyakan masyarakat kita menggunakan kata silaturahim dalam perkara-perkara yang sebenarnya memang tidak ada hubungannya dengan silaturahim secara syariat. Contoh, reuni. Itu sering kita menggunakan kata, ayo kita ngambung tali silaturahim. Ukuran benar. Bahkan kalau ada teman kita tidak mau ikut reuni, dalil-dalil kita keluarkan memutuskan tali silaturahim. Masya Allah. Padahal kata reuni tidak ada hubungannya dengan kata silaturahim. Mungkin ada hubungannya dengan tali silaturahmi, tapi tidak ada hubungannya dengan tali silaturahim. Kalau ada teman
Antum mengadakan acara, kok dia tidak datang? Antum tidak boleh menggunakan kaidah kata silaturahim dan menggunakan ancaman-ancaman yang dikenakan kepada orang yang memutuskan tali silaturahim dikenakan kepada sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tali silaturahim. Itu kurang benar dan itu harus kita luruskan kembali. Ustaz, reuni itu boleh apa enggak sih? Reuni boleh-boleh aja selama sesuai dengan syariat. Kapan reuni itu tidak boleh? Satu, kalau reuni itu menyebabkan dosa. Reuninya di Thailand, kemudian banyak perempuan berangkat tanpa mahram, campur aduk ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, sama-sama mengaku dari SMA yang sama, kemudian pergi tempat yang jauh, tidak boleh. Karena reuni itu hukumnya mubah, lalu bisa merubah menjadi kebaikan kalau di situ ada kebaikan, tapi bisa berubah menjadi dosa kalau di situ ada dosanya. Salah satunya apa? Yaitu ketika di situ ada ikhtilat yang luar biasa. Reuni di villa bareng-bareng, tidak ada kamar semuanya tidurnya bareng-bareng, tidak boleh. Itu tidak boleh. Yang kedua, kalau reuni itu tidak menjadi ajang kita memamerkan apa yang kita miliki dan tidak mengulang-ulang kembali dosa yang pernah kita lakukan. Itu biasanya reuni itu rentan dengan dua perkara ini. Pertama, memamerkan status kita dan memamerkan apa yang kita telah peroleh untuk dibandingkan dengan teman kita yang belum dapat apa-apa. Saya alhamdulillah kemana-mana sudah pakai Mercedes. Kalau itu masih pakai Klasik, kabel bekasnya. Ya. Atau yang kedua, kalau reuni itu justru menjadi ajang kita untuk membuka kembali dosa-dosa yang pernah kita lakukan, nggak boleh. Kita ketemu teman kita, tuh mantan kamu tuh. Iya, saya ingat ketika upacara, seringnya saya berpegangan tangan sama dia. Nggak boleh. Ummati maafat ilal mujahirin. Umat itu akan dimaafkan oleh Allah kecuali mujahirin. Siapa itu mujahirin? Mujahirin itu orang yang melakukan dosa sudah ditutup oleh Allah, dibuka kembali oleh dia setelah ditutup sama Allah. Dulu ketika SMA sering rokok kan, kemudian kamu sering minum kan di belakang. Kita bicara itu, padahal itu sudah ditutup. Tidak boleh. Masa macam itu tidak boleh. Makanya kalau kemudian akhirnya kita mendapati CLBK cinta lama berkobar kembali, itu salah satunya kayak gitu itu. Kalau kemudian menjadi ajang kita untuk kembali terproses kepada dosa, reuni tidak boleh, haram reuni itu. Kalau memang berpotensi semacam itu, contoh bapak diajak reuni, ternyata dalam reuni tersebut ada peserta wanita temannya bapak SMA yang bapak sampai sekarang tidak mampu melupakan dirinya. Ini kebangetan banget. Ini contoh yang ekstrim aja. Setiap disebut namanya bergetar. Dan setiap dia lewat perih hatinya karena tidak jadi jodoh. Itu tidak boleh datang. Tapi kalau sifatnya reuni itu hanya sifatnya adalah menyambung, kemudian persaudaraan. Bahkan banyak reuni yang sekarang itu mengadakan kajian-kajian. Ini apa style itu insya Allah. Karena hukum reuninya itu hukumnya mubah. Kalau hukumnya mubah bisa menjadi haram, bisa menjadi ibadah, tergantung bagaimana di konsep acara tersebut. Ikut silaturahim, ingat ya di surga tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu tidak nyambung. Dan tolong jangan disambung-sambungkan. Yang kedua, kadang-kadang kemudian kita menggunakan dalil dan kadang-kadang kita menggunakan dalil silaturahim untuk sesuatu yang sifatnya dosa dan maksiat. Ya, contohnya apa? Contohnya kita melakukan dosa. Misalkan kita mendatangi konser dangdutan, ayo datang yuk ke depan panggung kita nyambung tali silaturahim, tidak boleh. Ya ke karaoke sama lagi melakukan dosa silaturahim nih. Bahkan kadang-kadang kita tidak sanggup untuk kemudian meninggalkan komunitas yang lama yang telah berbuat dosa dan masih berbuat maksiat dengan kata-kata, kenapa kok masih kumpul sama mereka, masih minum dan mereka suka mengejek-ejek syariat, kamu tetap berkumpul sama mereka. Iya, ini menyambung tali silaturahim. Bisa. Tidak boleh. Kalau kemudian kita melihat komunitas lama kita masih melakukan dosa,
Maka pilihan pertama yang disampaikan oleh Ustaz Utsaimin, kalau kamu melihat ada temanmu, komunitasmu yang lama masih melakukan dosa, pilihan yang pertama, jaga diri dulu. Jangan ke sana dulu. Kenapa? Di tempat itulah dulu kamu melakukan dosa. Makanya masih ingat kisah tobatnya seorang pembunuh 100 nyawa. Disuruh apa? Suruh pindah dari desa yang lama ke desa yang baru. Berarti salah satu syaratnya tobat itu apa? Meninggalkan satu tempat di mana dia terperosok dengan dosa. Itu pilihan yang pertama. Atau dulunya minum khamr, pengen tobat dari minuman khamr, jangan kumpul dulu, tinggalkan dulu. Kenapa? Kalau iman sudah tumbuh dengan benar, ketika kita telah tumbuh manisnya iman, kita akan membenci dosa sebagaimana kita membenci neraka ketika kita akan dicemplung. Itu salah satu konsekuensi manis. Itu pilihan pertama. Atau yang kedua, setelah kamu kemudian menjaga iman, ya, kenapa sih kita nggak boleh lagi berkumpul dengan teman-teman kita misalnya minum khamr? Su'ul khuluqi, penyakit buruk itu nular. Kita baru meninggalkan khamr 1 bulan, ketemu lagi teman kita yang minum khamr, baru meninggalkan khamr 1 bulan, tercium baunya, sedupnya, minum lagi, tinggalkan dulu. Setelah beberapa saat, kata para ulama, setelah beberapa saat kamu memiliki kemantapan iman, kamu boleh datang ke komunitas yang lama, tapi dengan satu kondisi, bisyaratin wahid. Apa itu syaratnya? Ya, yaitu mengajak mereka keluar dari lingkaran dosa dan menjadi pintu kebaikan untuk mereka ketika antum terus bersabar menghadapi mereka dan tetap antum mempertahankan iman. Kalau merasa nggak kuat, tidak usah ditegur. Tapi kalau sudah kuat, saya kalau sudah mencoba mentah-mentah, hai, imannya sudah kemudian bertambah sedikit demi sedikit, didatangin temannya lagi, lalu kemudian diajak pelan-pelan supaya menjadi pintu hidayah kepada teman-temannya, supaya teman-temannya satu persatu meninggalkan dosa ini. Tapi dengan satu kondisi, pastikan antum tidak berada pada level pertama kali tobat, tapi levelnya sudah. Sholat malamnya sudah terjaga, taklimnya sudah terjaga. Itu silahkan mendatangi mereka untuk menjadi pintu kebaikan kalau di antara teman-teman kita ada yang bertobat. Maka kemudian kesalahan yang sering terjadi yang kedua, menggunakan kata silaturahim untuk orang mempertahankan untuk terus mengunjungi komunitas yang lama ketika masih bermaksiat atas nama untuk menjaga silaturahim dan itu saudara. Yang ketiga, kemudian yang ketiga itu menggunakan dalih silaturahim untuk kemudian meninggalkan dosa. Itu ya tadi. Yaitu dia menggunakan dalih silaturahim itu enggak untuk meninggalkan dosa karena masih ada teman-temannya yang berbuat dosa itu hampir sama dengan yang kedua. Jadi disitulah akhirnya kita paham dalih silaturahim itu besar pengaruhnya pada kehidupan iman kita kepada Allah. Orang yang memutuskan tali silaturahim akan disertai dengan laknat, berarti hampir sama dengan zina, hampir sama dengan membunuh. Membunuh itu disertai laknat, zina itu disertai laknat, berarti memutuskan tali silaturahim itu ulaika alladziina la'anahum. Itu pun akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menjadikan kita paham betul saatnya bukan hanya memperhatikan yang jauh, tapi yang terdekat pun harusnya mendapatkan prioritas dari kebaikan kita. Tidak akan dianggap baik di dalam agama ini. Orang yang dianggap baik sama orang yang jauh, tapi dianggap buruk sama keluarga terdekatnya. Karena orang yang baik adalah orang yang dianggap baik sama keluarga terdekatnya dan dianggap baik pula sama orang-orang yang terjauh. Sebagaimana itulah yang disyariatkan supaya kita terus menjaga tali silaturahim di antara kita. Itu yang menjadikan kita akan diberikan oleh Allah kebaikan. Sekarang kita buka 48. Meraih pahala dari setiap mukmin dan setiap mukminah. Ini artinya apa sih? Nomor 6. Salah satu di antara karakteristik kita untuk mendapatkan surga itu meraih pahala dari setiap mukmin dan mukminah. Maksudnya apa? Nah itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya. Mari kita bersabar sampai silaturahim di antara kita. Yuk bareng-bareng yuk kita nanti cek poll kita, partai kita yang sudah 13 purnama tidak kita sapa. Sampai umumnya kaget, ini siapa?
Makanya aku tuh biar kamu nelfon saya, sambut kan kamu, kan saya baik-baik aja. Semoga Allah memberikan keberkahan dari setiap ilmu yang berbuat dengan amal nyata pada kehidupan kita. Akhirul kalam ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkati kita dalam kebaikan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.